Kita lanjutkan kuliah analisis multiskala kita. Kita sudah sampai pada video ke-14 ini. Kita akan bahas analisis untuk fenomena dengan ketidakpastian atau uncertainty. Nah, contohnya ini ada penjual bubur. Untuk tiap kilogram beras dia keluar untuk beras, bumbu, daging, bahan bakar dan lain-lain adalah CB 20.000. Kalau dijual 1 kilogram beras tadi, kalau jadi bubur dan lauknya itu laku 27 juta. Jumlah bubur yang laku tidak pasti tapi probabilistis. Distribusi yang laku seperti ini. Jumlah pembeli yang datang itu segitu persamaannya. Jadi ada min x kuadrat plus 18x min 72 per 36. Itu antara 6 sampai 12. Jadi pembeli minimum itu 6, maksimum 12. Tidak pernah lebih kecil dari 6, tidak pernah lebih besar dari 6. Kemudian bubur yang sudah dibeli dan tidak laku hari itu tidak dijual pada hari lain, tidak bisa dijual karena kita menjaga kualitas buburnya. Dan ingin ditentukan berapa nih bubur yang harus disediakan setiap hari agar dalam jangka panjang keuntungannya maksimal ya. Ini dapat dicek, distribusi sudah normal. Nah, kemarin sudah dikerjakan dengan cara analitis. Hasilnya seperti ini pakai integral. Lalu hasilnya terakhir untung paling banyak akan dia capai kalau dia menyediakan 8 kg beras per hari dan untungnya maksimum 51.000. Nah, ini kita kerjakan dengan analitis. Nah, sekarang akan kita kerjakan dengan Monte Carlo. Ini adalah variabel continuous karena kalau jual bubur itu di pasar bisa berapa saja laku, terserah orang mau beli 2.000 ya boleh, 2.500 ya boleh, 5.000 ya boleh, terserah. Kecuali kalau buburnya dalam wadah-wadah itu ya, tapi bukan kalau di pasar biasanya beli bebas. Oke, kita harus memakai Monte Carlo dan kita harus mengenerate dulu atau mensimulasi dulu pembelian datang itu seperti apa ya, dengan memanfaatkan teknik Monte Carlo. Jadi kita seolah jualan beneran. Nah, ini pembelinya seperti apa, datangnya variasinya seperti apa. Nah, kemudian kita ingat dulu ada teori bagaimana mengenerate random number. Sudah saya bahas pakai cara Newman misalnya. Bisa pakai cara integral, bisa pakai Newman. Kita coba pakai cara Newman. Kita lihat bagaimana prosedur mengenerate angka bilangan random ya untuk continuous variable. Kita lihat. Oke. Kita buat. Oke, tintanya kita minta yang hitam saja. Jadi generating continuous random number, random variable ya, variable. Kita punya X min yang laku itu minimum 6 kilo. Kemudian X max-nya adalah 12. Kemudian persamaannya PX antara 6 sampai 12 ini adalah min X kuadrat
plus 18x min 72 per 36. Lalu algoritma cara Newman, kita menghindari integral, generate, munculkan bilangan random antara 0 dan 1. Misalnya ini disebut gamma 1. 2. Cari posisi X yang seletak dengan gamma 1. Gimana rumusnya? X adalah X min plus gamma 1 X max min X min. Kemudian 3, hitung Px. Lalu 4, hitung Px maksimum. Lalu 5, hitung Px per maksimum tadi, Pmax. Terus generate bilangan random antara 0, 1, disebut gamma 2. Terus if gamma 1 lebih kecil P max, P per P max, diterima ya, X diterima. Jika ini sama dengan boleh ini lebih besar P per P max, maka X ditolak. Dimunculkan gamma 1 yang baru. Nah, ini kembali ke dan kembali ke 1. Ini adalah cara Newman untuk mengenerate bilangan random antara X min dan X max. Sekarang kita harus cari apa supaya nggak hitung berkali-kali, Px maksimum dulu. Kita ingat Px tadi min X kuadrat plus 18X min 72 per 36. Nah, Px max jika, ya mestinya kalau di teori kalkulus kan di Px dx harus sama dengan 0. Nah, di Px apa itu? Min X plus 18 per 36. Itu harus sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Sorry, diferensial itu bukan X tapi 2X ya. 2X. Jadi X-nya sama dengan 18 bagi 2 adalah
9. Lalu P max-nya berapa? Masukkan aja sana, min 9 kuadrat plus 18 kali 9 min 72 per 36. Jadi akan ketemu P max adalah, kalau saudara hitung hasilnya adalah 0,25. 2/9 atau berapa nih? Sama dengan, ulangi lagi aja supaya betul. Min 81 plus 162 ya. Min 72 per 36. Berapa ini? 9 per 36, seperempat, 0,25. Jadi P max-nya 0,25. Oke. Sekarang kita praktekkan hitungan kita dengan Monte Carlo kita dengan Excel ya. Kita keluar. Kita pindah ke Excel. Nah, sebenarnya sudah saya buat itu. Ini hasilnya. Tapi kalau saya tunjukin ini, nanti sulit mengikuti. Kenapa bisa demikian? Oke, kita buat sama-sama. Di Monte Carlo ini ya. Untuk continuous variable, penjual bubur di pasar 3 November yang saya buat kemarin lusa ya. Kemarin lusa. Sekarang tanggal berapa tuh? 5, itu berarti kemarin lusa. Kita buat lagi. Minimumnya 6, maksimumnya 12, harga buburnya 20.000, harga jualnya 27.000, P max tadi sudah kita hitung 0,25. Kemudian kita lihat kalau kita siapkan 6 kg beras per hari, lalu 6,5, 7, mau lebih teliti 6,1 boleh, kecil 6,5 aja kira-kira dulu aja. Sudah tahu nanti sampai berapa. Lalu kita akan hitung average profitnya dengan Monte Carlo ini. Tapi sebagai bandingan kita lihat analitisnya, penyelesaian analitis kita sudah kita kerjakan di video berapa ya? 12 ya. Itu hasilnya itu di analitis. Lalu errornya nanti sama dengan yang hasil Monte Carlo dikurangi analitis per analitis kali 100%. Karena yang Monte Carlo belum dihitung, errornya 100% ya, karena 0. Sekarang kita hitung dulu. Misalnya kita menyediakan 9 kg beras sehari. Kita generate dulu nomor 1 misalnya. Nomor trial, nomor angka kita 2, kita kan simulasi 3, dan seterusnya. Kita lihat isian. Kita mau berapa dulu? Kita ada usah banyak-banyak dulu. 28. Oke. Sekarang kita generate bilangan random pertama, gamma 1. Gimana instruksinya kalau mau minta bilangan random itu? Gini, sama dengan random RAND, sintaknya apa? Perintahnya kalau di Excel
kurung buka, karena batasnya 0 sampai 1 ini ya kurung tutup gini. Nah, ini bilangan random yang kita buat, nggak usah banyak-banyak, desimalnya kita buat 6 angka saja di belakang koma ya, begini 6 angka. Oke, sekarang ini kita tarik isian sampai nomor 14 tadi. Sorry, lebihan 1. Ini kita hapus dulu. Nah, gini. Sekarang kita cari X yang sesuai dengan itu. Tadi rumusnya gimana? Sama dengan X min. X min itu adalah ini, diberi dolar karena kita fixed position, dolar plus gamma 1, mana gamma 1 tadi, ini kali, ini bergerak ya, kali kurung buka X min min X max. X minnya adalah X max min X min kurung tutup. Nah, tapi ada dolarnya. Dolar, ini juga dolar. Dolar. Ini adalah X yang seletak. Dimensinya tidak usah banyak-banyak. Kita kurangi saja. Banyak kan nggak nih? Ya, kurang sedikit lah. Ini 5 angka di belakang koma. Kita tarik sekarang ke bawah. Isian sampai nomor 14. Ini X yang seletak. Tapi ini belum diterima, sorry, satu aja dulu lah. Kita satu aja dulu biar nggak bingung nanti. Bersihkan. Oke, X. Oke, sekarang PX-nya ada tahu tadi PX-nya adalah, atau PX di sana enggak usah ya, PX-nya berapa 0, PX-nya kita hitung. Jadi sama dengan apa ini? Sama dengan tadi gimana rumusnya? Min 6 min X kuadrat pangkatnya tidak di sini, pangkatnya di sini, mesinnya belum keluar, pangkatnya kok tidak keluar. Pangkat itu mungkin berarti di sini. Oh, ini pangkat 2 plus 18 kali X. Nah, X jangan ditulis X itu berapa? X itu adalah ini tadi. Sudah, ini tadi belum. X itu diganti. Ya. Diganti ini. Ya. X kuadrat sorry, ini kok malah belum terganti toh. Ini lupa belum sama dengan ya. Sama dengannya di sini.
Ya harus ada X-nya. X kuadrat plus 18 kali X. Oh, X-nya jangan bukan ini. Ini ada X-nya adalah 18 kali X kuadrat plus 18 X min. Min 72 fungsinya tadi kita bagi dengan 36. Sorry, belum ada tanda baginya. Per 36. Nah, ini kalau di Excel, ini Excel saya itu agak aneh. Kita harus, kalau ini X kuadrat harus pakai koma. Sorry, pakai koma, pakai kurung buka. Kalau tidak pakai kurung buka nanti hasilnya lain. 81. Jadi ini harus pakai min. Oh, bukan di situ. Kurungnya di sini. Ya, min C15 kuadrat plus 18 C15 min 72 itu adalah X kuadrat min X kuadrat plus 18X min 72 dibagi 36. Itu adalah PX-nya. Sekarang kita bagi PX per Pmax. Berarti ini sama dengan PX tadi sudah di atas, ada PX ini nomor. Nah, ini PX sama PX kan sama dengan ini dibagi Pmax. Pmax tadi berapa tadi? Ini. Ya. Tapi harus diberi dolar. Nah, ini fixed position dolar itu PX per Pmax. Ya, yang juga tidak usah besar saja, dikurangi saja dimensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka di belakang koma saja. Oke, sekarang kita generate bilangan random lagi. Kita munculkan sama dengan random antara 0 dan 1. Nah, kita perbaiki desimalnya daripada terlalu rumit. Nah, 6 angka saja. Ya. Nah, sekarang accept kalau apa? Kalau gamma lebih kecil dari itu PX per Pmax itu diterima, kalau tidak diterima ya. Jadi ini di siapa? Sama dengan if ya. Kurung buka gamma lebih kecilnya adalah di tempat lain, ini lebih kecil atau sama dengan ini PX per Pmax ya 15, maka nilainya 1. Kalau kita terima nilainya 1, kalau tidak diterima nilainya 0. Nah, ini itu akan muncul generate number random number antara bukan generate random number, tapi ini ngecek ini random, bilangan random ini kita X itu kita terima apa tidak. Ini berarti diterima. Jumlah harinya sama dengan apa? Yaitu
sama dengan ini ya, sorry, nomor hari nomor 1 kita terima sama dengan ini 1. Oke, sekarang kita generate bilangan yang kedua. Gamma 1 ya, sampai sini dulu, terima atau tidak, kita isian sampai ke nomor 14 itu. Nah, berarti yang pertama ditolak, yang pertama ditolak, kedua terima, tolak, terima, tolak lagi. Nah, ini situasi bilangan random kita. Lalu angkanya adalah seperti tadi, X-nya adalah 0,86. Nah, itu nomor berapa? Nomor ini nomor 2. Berarti apa? Sama dengan nomornya tambah 1. Sama dengan ini ditambah ini, enter, kita tarik sampai bawah, isian. Nah, kita bisa cek. Nah, harinya tidak tambah-tambah, misalnya 0, 1, 2, 2, 2, ini tidak tambah-tambah, yang berhasil yang dari ketiga 4 itu. Jadi yang 0 itu nanti kita nggak pakai. Oke, itu simulasi kita tanpa menggunakan integral. Kita menghitung atau mengenerate bilangan random, kemudian cek bilangan X yang setara dengan itu, seletak dengan itu, kita terima atau tidak. Sekarang kita hitung salesnya. Kalau sales itu berarti apa? Sama dengan, ada dua kemungkinan. Kalau X yang datang itu lebih kecil dari yang kita sediakan, buburnya adalah sebanyak 9 kg, maka laku sesuai dengan yang pembeli yang datang. Tapi kalau pembelinya datang lebih dari 9, maka yang laku tetap hanya 9 kg. Jadi salesnya sama dengan apa? Sama dengan ini if dulu. If ada dua kemungkinan. Kalau X lebih kecil dari XP, X itu adalah ini. Ya. Dan lebih kecil dari XP. Lebih kecil itu tidak ada di sini, harus kita cari lebih kecil XP. XP adalah di sini, XP adalah ini 9, pakai dolar. Ini juga pakai dolar. Oke, maka untungnya atau penjualannya sama dengan berapa? Penjualannya akan sama dengan X kali harga jualnya. Harga jualnya adalah 27.000. Kalau pembeli datang lebih banyak dari persediaan kita, mau tidak mau harganya ya kita hanya dapat apa? Sebanyak persediaan kita, yaitu berapa persediaan kita. XP itu adalah, XP kita adalah 9 ini. 9 pakai dolar, jangan lupa. Dolar kali harga jualnya.
Harga jualnya tadi 27.000 pakai dolar karena itu fixed position. Yap, kurung tutup. Cek. Jika C15 lebih kecil E12, maka harga jualnya C15 kali E10. Nah, ini lupa memberi dolar. Ini harganya fix. Dolar. Kalau tidak terjadi berarti harus yang laku ya cuman E12 kali harga jualnya E10 ya. Oke. Sudah cocok, kita enter. Nah, kita bisa menarik ini. Isian untuk sehari berikutnya. Nah, ini penjualan kita bervariasi. Ya, kita biarkan dalam angka saja, tidak usah pakai koma-koma uangnya. Angka saja. Ya, punya 215. Nah, bervariasi uang penjualan kita. Sekarang kita hitung cost-nya. Cost-nya sama dengan apa? Sama dengan XP yang kita beli kali harga belinya. Harga belinya adalah 2.000. Kita beri dolar. Ini juga diberi dolar. Ini juga diberi dolar. Oke, ini cost kita. Lalu profit kita berapa? Ya, tinggal sama dengan sales, penjualan, dikurangi cost-nya. Nah, ini sekarang kita tarik ke titik yang lain, ke bawahnya. Ini situasi untung kita tiap hari. Jadi kalau kadang-kadang untung, kalau yang laku cukup banyak. Ini kan kita beli 9 kilo ya, XP-nya 9 kilo. Ternyata yang laku hanya sedikit, hanya 6,4. Wah, kita rugi. Jadi untungnya negatif. Ya, kadang-kadang kalau kita terlalu berani beli lebih banyak dari minimum itu, nanti kan ada kemungkinan nggak laku. Nah, ini variasi kita. Sekarang kita cari untung per hari. Jumlah dulu, lalu bagi harinya. Ini sama dengan dulu. Sama dengan ini, kalau sehari ya tinggal jumlah aja. Lalu yang average-nya ya sama dengan sumnya aja, jumlahnya 1 ya. Nah, sekarang yang kedua kita harus beda. Nah, ini ada sebuah kesalahan. Average profit per hari adalah saya isi sum. Ini harus saya isi sama dengan L16. Oh, ini saya lupa. Apa di sini? Lupanya. Profit itu ada kalau hari itu diterima ya. Jadi ini harus dikalikan dulu ini. Lupa saya, harus dikalikan hari yang benar-benar ada. Kalau harinya nggak ada, 0 itu berarti memang nggak ada keuntungan hari itu. Bukan, hari itu tidak definitif ya. Kali
ini accept atau tidak ini. Ya. Ini wong harinya ditolak kok penjualannya ada. Nah, kita tadi salah. Profit itu harus dikalikan dengan kemungkinannya hari itu ada atau tidak. Ini. Nah, kalau pas nggak ada yang jualan tuh, yang nol tuh nol juga. Kalau nol, untungnya nol. Itu hari itu tidak diterima, tidak kita jadikan simulasi kok. Nah, sekarang sumnya sama dengan apa? Ini sebelumnya ditambah untung berikutnya, hari berikutnya. Begitu. Sorry, sumnya kok. Saya salah ini. Ini harusnya kok malah plus, nggak usah kasih plus saja. Oke, 0. Cek tadi sama dengan K6 15. Oh, 15. Ini harusnya 15. Ya, nah sekarang ini yang beda. Sama dengan sum sebelumnya ditambah sum hari berikutnya. Nah, ini 3 hari pertama itu gagal itu. Nah, ini berarti kita harus tarik. Ini isian. Ya, kita tarik ke hari ke ini. Lalu profit per hari, nah ini tinggal harusnya saya tarik sekalian, edit sama dengan ya sumnya itu dibagi apa, jumlah harinya, nomor harinya tadi ini. Oh sorry, itu bukan itu ya, bisa ulangi. Bagi itu per ya, sama dengan sum itu dibagi harinya, nomor harinya nomor 2. L16 dibagi H16. Average ya. Kita tarik. Ini kok bisa 12,6 itu apa? Kok L sama dengan 16 toh? Ini L15. Kok berubah lagi? Tadi saya keliru macet. Edit dulu. 15 harusnya itu. Ya. 0,63 cocok. Nah, sekarang tinggal kita tarik untuk isian sampai ke hari berikutnya. Ini harinya kita jadikan angka saja, angka ya. Sorry, kok pakai angka saja biar bulat. Average profitnya begini. Nah, sekarang kita lihat, ini masih bervariasi karena apa? Ini titiknya belum banyak, jadi belum bisa mewakili rata-rata per hari. Kita harus jalankan itu hari yang banyak. Oke. Jadi ini harus kita tarik untuk sampai ke hari yang banyak. Terserah mau berapa. 2000 misalnya, 1000 ya terserah aja.
2000 kita misalnya tunggu aja, kita tarik sampai 2000. Sebentar, sabar dulu, menarik sampai 2000. $1.400. Hampir 1.800 ya. Oh, kelebihan mungkin 2026. Udahlah, kita potong aja ya, 2000 saja biar angkanya bagus. Bersihkan. Nah ini kelihatannya untungnya sudah stabil kan, itu sekitar 475, 476, 27, 475, 97, sekitar 476 sekian. Nah ini adalah kalau dianggap sudah 2000 cukup banyak. Nah, ambil aja yang terakhir ini. Ini adalah 2014, M 2014. M 2014. Kita untuk cari angkanya nanti. Sama dengan yang jumlah dari sebenarnya lihat gampang. Saya tulis M 2014. Nah, tik gitu. 47626. Jadi kalau ini 9, XP-nya 9, kita untungnya berapa? Untungnya rata-rata 47626. Kita tulis saja di sini. 476 berapa tadi? 26. Nah, sekarang kalau 9, X-nya kita coba 9. Sorry, dari 6 paling rendah ya. Dari 6. Berapa untungnya? Tadi di sini tadi 42000. Nah, 42000. Kalau 6,5. Kita tidak usah buat lagi, sama itu 6,5. kita enter, sudah ketemu sana tadi, hasilnya berapa? Sama 45420. Nah ini kita masukkan di sini 45420. errornya berapa? Nah ini 0,022%. Daripada kita berkali-kali, pakai file saya yang dulu saja, yang sheet 2 ini. Nah, saya bisa melihat average profit kalau kita siapkan 6 kg beras per hari untuk bubur kita. Untung kita rata-rata akan 42.000 per hari, analitis juga segitu. Kalau sedia 6,5, 45369. Kalau dengan analitik 45410. Bedanya hanya berapa? 0,09%, hampir sama. Nah, kita cari apa ya sekarang? Average profit yang maksimum berapa ini? Ini lihat average profit yang pakai Monte Carlo itu yang maksimum adalah pada 51 ini, 51,448 terjadi pada 8 kg beras per hari. Kalau analitis juga 8 kg per hari. Untungnya berapa? 51.000 per hari. Nah, errornya hanya sedikit, sekitar 0,0, ada yang errornya agak besar nih, 1%, pas 8,5 ya. Nanti saudara bisa
coba lagi pakai, karena ini bilangan random munculnya sering-sering, bukan sering, selalu tidak sama, karena dia mengunculkan selalu bilangan random yang baru-baru terus. Nah, kalau pas bulan munculnya tidak random beneran, maka akan terjadi error semacam ini. Tapi secara umum hasilnya errornya hanya sekitar, ya kita bisa bilang errornya hanya 1%. Itu sudah estimasi yang bagus. Oke, saya kira itu video yang AMS untuk yang terakhir nih ya. Saya kira ini video berapa tadi? Nomor 14 ya. Sebelum kita akhiri, ini saya tutup dengan ini apa? Saya putarkan permainan piano saya. Sebentar. Saya carikan. Ini rekaman saya tahun baru 2020. Saya carikan lagu apa ya? Atau yang 2000 apa sih? Yang 2019 saja apa ya, terserah aja milih yang mana. Ini dari Aznavour Boheme, ini seniman Prancis ini. Oke, sudah selesai. Kita akhiri video kuliah nomor 14 ini. Dan minggu depan yang ngajar sudah Pak Aziz ya. Silakan, nanti ada hal yang ditanyakan silakan tanya Pak Aziz. Ini akan saya minta Mas Ari ngupload Mbak Tika ngupload ke YouTube. Terima kasih.